السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini Ahad tanggal 10 Jumadil Awal 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2015. Di tempat yang mulia ini kita diberi oleh Allah kesempatan, kekuatan, kemudahan untuk berkumpul bersama, sama-sama berupaya untuk mengikhlaskan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pula untuk mengkaji ilmu agama. Tidak ada yang lebih, mungkin semua kita membutuhkannya. Yang berbicara sangat membutuhkan sehingga dia berupaya untuk mengumpulkan maklumat agar ia bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula ia berharap semoga saudara-saudarinya kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini maupun yang menyaksikan dan yang mendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita ini, merahmatinya, dan sesuai dengan kriteria yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, daurah ini adalah daurah perdana yang dia sifatnya serial, artinya akan berlanjut, dan ini yang akan saya programkan untuk kedepannya bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan umur dan kesempatan yang penuh dengan keberkahan, yaitu ahadits al-aqidah fi kutubis sunnah. Insyaallah akan kita paparkan makna dari tema ini pada pembahasan yang akan kita lakukan pada pagi hari yang berbahagia ini. Itulah materi atau judul utama dari program kita ini, dan kita laksanakan insyaallah di masjid ini, yaitu ahaditsul aqidah fi kutub as-sunnah. Hadis-hadis seputar akidah dalam kitab-kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Judul ini atau program ini muncul dalam usaha-usaha yang banyak kekurangannya ketika saya mulai memasyarakatkan program membaca kitab-kitab sunnah, dimulai dengan Sahih Muslim, dan juga saya telah mulai di masjid yang lain Sahih Al-Bukhari. Maka sudah saatnya untuk membawa dan memaparkan kepada umat pembahasan akidah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, namun mengikatnya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Artinya kita tanamkan kepada kaum muslimin kecintaan kepada hadis Nabi SAW, menanamkan bahwa betapa pentingnya kita beragama dengan sunnah Nabi, terutama permasalahan akidah. Ini yang muncul di tengah-tengah usaha yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan memberikannya rahmat dan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah di atas usaha-usaha yang kecil tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pula keberkahan dari usaha-usaha kaum muslimin yang lain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, itulah sebagai kata pembuka dari daurah kita yang pertama ini. Dan saya tekankan lagi, hari ini adalah hari pertama daurah kita yang akan selalu berlanjut membahas hadis-hadis akidah di dalam kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab hadis. Ini program yang sangat penting, sekaligus menanamkan kecintaan kaum muslimin kepada hadis-hadis Nabi, kemudian juga meluruskan akidah kaum muslimin dengan cara yang benar, bukan dengan cara menukilkan pendapat-pendapat, tetapi kita ikatkan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua setelah pembuka tadi adalah urgensi akidah. Pentingnya akidah, saya rasa tidak perlu kita berpanjang lebar menguraikannya, karena setiap kita pasti mengetahui betapa tingginya tingkat urgensi akidah, pentingnya akidah dalam diri setiap muslim. Akidahlah yang akan meluruskan amal, perbuatan dan tutur kata kita. Makanya agama Islam ini ditegakkan di atas akidah yang kokoh, rukun iman yang 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bila mana dasar iman yang 6 ini tidak ada di hati seorang muslim atau kurang di dalam diri seorang muslim, maka potret Islam kesehariannya juga tidak akan benar. Bagaimana ia akan bisa sholat, bagaimana dia akan tertarik untuk mempersiapkan segala macam persiapan untuk hari akhirat bila mana keyakinannya tentang hari akhir tidak benar, keyakinannya tentang janji dan ancaman Allah, bahwasanya akan ada ancaman Allah, akan ada janji-janji Allah di hari kemudian, ia tidak mengimani dengan mendalam, maka tentu dia tidak akan berupaya mempersiapkan persiapan-persiapan yang matang untuk melalui hari perjumpaan nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini urgensi akidah secara ringkas, bahwasanya tidak ada agama tanpa akidah. Agama itu muncul karena akidah. Makanya akidah merupakan amalan hati. Bila mana amalan anggota badan tampak di dunia nyata tetapi akidah tidak benar, maka amalan itu pun juga tidak benar. Dan ini banyak
ketegasan dan penetapan dari Allah tentang tidak bergunanya amalan bila mana akidah tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amilatun nasibah, ini sifat dari muka-muka yang berwajah masam, wajah-wajah yang tunduk lesu, khasyi'. Di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di dunia amilah, beramal, nasibah, berletih-letih. Amilatun nasibah, beramal, berletih-letih, berusaha untuk sukses di hari akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tasla naran hamiyah. Wajah-wajah itu akan masuk ke dalam neraka yang apinya panas, yang airnya panas, yang semuanya panas di dalamnya. Ini menandakan bahwasanya usaha amalan bila tidak didukung oleh akidah yang benar tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kamu aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalan-amalan mereka. Jadi mereka beramal tetapi mereka rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabun, sementara mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka sudah banyak berbuat, sudah banyak beramal, sudah indah dan baik perbuatan dan amal kebaikan mereka, ternyata tidak ada gunanya karena akidah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena tafsir tadi dijelaskan oleh para ulama ayat tadi bahwasanya yang pertama kali masuk dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik, itu mereka yang beramal tetapi mereka berbuat syirik, maka amalannya akan terhapus sirna. Sebagaimana yang diancamkan oleh Allah kepada setiap para nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik maka akan terhapus amal perbuatanmu. La yahbatanna amaluka, akan terhapus, hilang, sirna amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Inilah yang mendorong kita untuk menjadikan dakwah, mementingkan perkara akidah, karena kita banyak melihat kaum muslimin sangat antusias beramal, sangat besar kemauan mereka, keinginan mereka untuk memperbanyak amal saleh, tetapi dicampuri oleh akidah-akidah yang tidak benar, yang dikhawatirkan menghapus nilai-nilai amal ibadah tersebut. Maka sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, yang memang tugas utama mereka adalah berdakwah kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, menyeru untuk beribadah kepada Allah hanya semata, maka ini pula yang kita telusuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap usaha para dai yang mengajak kepada akidah yang benar diberkahi oleh Allah dan diberi limpahan rahmat dan karunia serta pahala yang berlipat ganda. Kemudian pembahasan yang ketiga, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam. Dan ini sudah juga kita dengar kajian-kajian agama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tentang sumber akidah dalam agama Islam. Sumber berakidah dalam agama Islam adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah dua sumber mendapatkan akidah yang benar.
dalam Islam adalah berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran Al-Karim dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama memberikan kunci untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi ini dengan kunci pemahaman salafun as-salih. Bagaimana para sahabat memahami dahulu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, ketika mereka mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memahaminya dan mereka mengamalkan amalan sesuai dengan pemahaman mereka, dan mereka berbicara dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, terutama tentang permasalahan akidah, dan dipantau langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kunci memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah adalah memahaminya sesuai dengan yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Itulah sumber akidah. Maka bisa kita pahami bahwasanya ketika kita mengambil akidah dari mimpi-mimpi atau mengambil akidah dari jalur yang tidak benar, meyakini sesuatu tetapi dengan berjalan di jalur tradisi, ini kami yakini karena dahulu nenek moyang kami meyakini, ini niscaya akan membawa kepada kesesatan. Karena sumber akidah hanya apa yang tadi kita sampaikan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil akidah dari Al-Quran tentu sudah dijelaskan oleh para ulama, dan sudah ada pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, yaitu ayat-ayat akidah di dalam Al-Quran. Dan ini juga maksud kita ketika berupaya untuk membacakan tafsir para ulama kepada umat Islam tentang tafsir-tafsir Al-Quran, sekaligus untuk menyampaikan kepada mereka cara-cara mengambil akidah dari Al-Quran. Seperti misalnya bahwasanya Allah itu berada di atas, Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langit yang diciptanya, dan Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyih, berada di atas arasnya, istiwa. Ini kita temukan dalil secara nas, secara tekstual di dalam Al-Quran di 7 tempat menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyih, istiwa di atas arasnya, tinggi, berada di atas. Dinyatakan dalam 7 tempat secara nas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, dan seterusnya. Kemudian dalil-dalil yang lain menetapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an juga menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian naiknya malaikat, turunnya malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurunkan perintah-perintah dari langit. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluknya dari atas, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini semua cara pengambilan akidah melalui kitabullah, dan ini sudah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Tetapi kita juga akan melakukan ini, dan mungkin kita harapkan ustaz-ustaz yang lain berupaya untuk mengambil pendalilan-pendalilan seputar akidah secara tersendiri melalui kitabullah. Gunanya adalah menampakkan kepada siapapun juga bahwasanya kita bukan mengada-ada atas nama agama, justru kita berpedoman kepada kitabullah Al-Quran. Dan saya mendahulukan dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang tadi saya paparkan di muqaddimah, bahwasanya setelah membaca beberapa kitab hadis dan saya temukan hadis-hadis yang layak memang untuk kita ketengahkan kepada kaum muslimin agar mereka melihat secara langsung bahwasanya bagaimana Nabi SAW mengajarkan akidah kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Walaupun mungkin secara umum hadis-hadis tersebut tidak mengarah secara
zahir kepada permasalahan akidah, tetapi kita dibantu oleh para ulama hadis yang membukukan hadis-hadis tersebut.